وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة تقبل منا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa salat berjamaah, bisa i'tikaf di masjid, bisa mendengarkan kajian. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali tidak semua pada saat ini Allah beri. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya kita perlu syukuri. Harapan kita dengan kita bersyukur, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan. Karena kata para ulama, thawabul hasanati hasanatun ba'daha. Buah dari amal perbuatan baik atau buah dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nanti Allah akan menyetir hati kita ini untuk kemudian berinisiatif melakukan kebaikan berikutnya. Sebagaimana wa thawabus sayyiati sayyiatun ba'daha. Dan buah dari keburukan itu adalah keburukan berikutnya. Orang kalau sudah bergumul pada keburukan, maka susah bagi dia untuk punya inisiatif kebaikan. Maka kita perlu bersyukur, karena dengan syukur itu kita berharap Allah menjaga hati kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam materi Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kita sampai pada babak akhir dari rezim Fir'aun. Judul ini saya pilih karena memang tidak ada maksud lain, ya. Karena memang ini sesi terakhir dari kisah Nabiullah Musa dengan Fir'aun. Antum jangan menginterpretasikan ke arah yang lain. Tapi kalau antum agak liar interpretasinya, ya itu terserah antum. Tapi yang jelas memang kita hari ini berada pada episode tentang babak akhir dari rezim Fir'aun. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang begitu, cuma yang dirahmati, bahwa sirah itu berulang. Sirah itu berulang. Dalam zaman kapanpun tetap bahwa sirah itu berulang. Kalau di zaman Musa ada Fir'aun, ada yang mengatakan itu Ramses III, ada yang mengatakan Ramses II. Maka Fir'aun di zaman baginda Rasul itu adalah Amr bin Hisam, atau yang kita kenal dengan siapa? Abu Jahal. Termasuk di zaman ini juga ada Fir'aunnya. Fir'aun mati di zaman Musa, tapi dia akan hidup di sepanjang zaman. Setiap zaman ada Fir'aunnya. Dan antum tidak perlu mencari Fir'aun kita hari ini siapa. Ya. Tapi setiap zaman ada Fir'aunnya. Sebagaimana zaman dulu baginda Rasul ada Abu Jahal, zaman kita hari ini juga ada Fir'aunnya. Dan begitu sirah selalu berulang. Saya kasih contoh yang terupdate saja gitu ya. Bahwa kita beberapa pekan yang lalu mendapatkan satu informasi yang cukup mengagetkan dan seperti tidak biasa dan tidak layak berada dalam negeri kita ini. Informasi bahwa ada undang-undang yang mengatur soal bolehnya anak usia sekolah diberikan alat kontrasepsi. Pernah mendapatkan kabar ini? Ya, kabarnya sudah dicedok dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bisa direvisi. Tapi yang jelas, kalau kita mendapatkan kabar ini dalam sirah pun ada. Kalau antum mau tahu sirahnya seperti apa, coba buka surah Yusuf alaihissalam. Ketika kemudian Nabiullah Yusuf dijebak oleh Zalikha atau Zulaikha untuk kemudian melakukan zina. Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kepergok oleh suaminya, maka kemudian Zalikha atau Zulaikha mengatakan, apa hukumannya
bagi orang yang menginginkan keburukan kepada keluargamu, kecuali ya dia kalau tidak disiksa di penjara. Waktu itu kemudian suami Zulaikha mengatakan, ya sudah kamu, setelah diperiksa ternyata yang salah adalah istrinya, maka suaminya Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, tolong kamu keep ya informasi ini, jangan dikeluarkan kemana-mana, dirahasiakan. Kemudian dia bilang ke istrinya, tolong kamu beristighfar yang banyak ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kisah itu atau peristiwa itu dia kemudian viral, menyebar di kalangan elit orang-orang istana, dan kemudian menjadi buah bibir gosip yang mewarnai percakapan para istri elit. Ya. Salah satu percakapannya adalah waqala nisbatun fil madinatim ra'atul azizi turawidu fataha. Dan para istri elit itu, istri para pejabat itu, dia menggosipkan bahwa kok bisa ada seorang istri menteri, istri pejabat suka sama budaknya. Coba bayangkan. Peraturan soal alat kontrasepsi boleh diberikan kepada anak usia sekolah itu berlatar belakang bahwa meningginya atau melonjaknya perempuan hamil usia dini, kemudian terjadi aborsi, kemudian terjadi kematian. Di dalam kasus soal Yusuf dengan Zulaikha, atau di mana Zulaikha kemudian menjadi buah bibir, itu ternyata yang menjadi konten opininya bukan soal zinanya, tetapi soal kok bisa ada istri menteri suka sama budak. Itu jauh lebih menarik dibandingkan urusan zinanya. Sama, peraturan ini kan sebenarnya bukan soal zinanya. Oh, zina boleh, silahkan. Asal pakai alat. Asal tidak hamil. Sehingga sama saja sebenarnya mengulang apa yang sudah terjadi. Cuma bedanya di zaman itu mayoritas, bahkan hampir semuanya adalah orang-orang kafir. Dia yang tidak tahu tentang hukum zina, bahkan dia yang sudah terbiasa dengan zina. Tapi kita hari ini adalah negeri yang mayoritas muslim, tahu tentang hukum zina. Tetapi lahir sebuah kebijakan yang dia sebenarnya lebih tertarik pada menekan angka kematian atau angka aborsi dibanding menekan angka perzinahan. Pertanyaan saya simpel saja. Kalau ada anak SMP atau SMA kemudian melakukan zina pas hamil, kira-kira yang disalahkan anaknya apa gurunya? Gurunya. Kenapa gak dikasih alat kontrasepsi? Setolol itu jemaah yang dirahmati Allah. Coba bayangkan. Dan sirah itu berulang. Banyak hal. Termasuk sirah tentang babak akhir dari rezim Fir'aun ini. Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu. Saya menekankan, karena ini live, saya menekankan bahwa ini tidak kemana-mana. Karena memang pada hari ini kita sedang membahas babak terakhir dari Fir'aun. Episode terakhir dari kisah Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena pekan kemarin kita libur, 2 pekan yang lalu kita bicara tentang hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada Fir'aun sebelum akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Di mana waktu itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan fa arsalna 'alaihimut tufan wal jarad wal kummal wad dafadi wad dama ayatin mufassalat. Sebelumnya Allah memberikan kemarau yang panjang, kemudian akhirnya mereka ditolong oleh perantara Musa alaihissalam. Setelah itu kemudian Allah memberikan tufan yang luar biasa besar. Banjir dilengkapi dengan angin, puting beliung dan lain sebagainya. Lagi-lagi kemudian mereka meminta kepada Musa untuk menolongnya, memintakan agar Musa bisa berdoa kepada Tuhannya. Akhirnya Allah angkat itu hukuman. Kemudian Allah turunkan lagi jarad, belalang. Belalang ada di mana-mana sampai ada di makanan mereka.
sampai kalau mereka kemudian mau ngambil makanan, makanan belum mau dimasukkan ke mulutnya, belalang sudah masuk dulu ke mulutnya. Wal kummal, kutu, wad dafadi, kata, waddam, kemudian darah. Darah ada di mana-mana. Bi'r mereka, sumber air mereka, itu semua menjadi darah. Asal mereka mau ngambil air, jadi darah. Bahkan ketika mereka punya persediaan air di istananya, ketika air itu berada di tekonya, saat air itu kemudian dikeluarkan dari teko, air itu yang asalnya air berubah menjadi darah. Bahkan sungai Nil itu berubah menjadi darah. Asal ada orang Kipti, ada orang Mesir, ada orang dari klannya Fir'aun datang untuk mengambil air di sungai Nil itu, maka seketika sungai itu menjadi darah. Bedanya, kalau Bani Israel, dia datang mengambil air di sungai Nil atau dia mengambil air di sumber air mereka, Allah tidak jadikan itu sebagai darah. Bagi teman-teman yang baru mengikuti serial ini, Bani Israel di titik ini, dia masih taat sama Nabiullah Musa alaihissalam. Bani Israel di titik ini, dia masih taat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kita akan berbicara tentang Nabiullah Musa dengan Bani Israel dan berbagai macam kedurhakaan mereka kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala justru nanti setelah akhir dari Firaun. Setelah berakhir Firaun. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah banyak hukuman sudah diberikan dan selalu mereka mengatakan walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan hukuman, mereka selalu bilang kepada Musa, ya Musa ud'u lana. Duhai Musa, doakan kami Rabbak kepada Tuhanmu bima ahida indak, terhadap apa-apa yang sudah kau janjikan kepada kami. Musa sering menjanjikan dalam dakwahnya, kalau kamu taat sama Allah, Allah akan kasih rizki. Kalau kamu taat sama Allah, Allah akan tolong kamu. Sekarang oleh mereka dimanfaatkan kalimat-kalimat itu dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan mereka mengatakan, bahkan Nabiullah Musa mengatakan, la in kasyafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Fir'aun bahkan menjanjikan kepada Musa, la in kasyafta anna rijza, kalau kamu bisa membuat kami selamat dari hukuman-hukuman ini, kamu bisa menyelesaikan urusan masalah kami ini, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu wahai Musa, wala nursilanna ma'aka, bahkan kami akan kembalikan orang-orang Bani Israel itu kepadamu. Menjumpai dirahmati Allah, sudah sekian banyak ternyata mereka selalu berkhianat, maka keluarlah kalimat pamungkas daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat doa Musa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Duhai Rabb kami, kata Musa, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya zina, harta, perhiasan, wa amwala, dan juga harta fil hayatid dunya, di dunia ini. Kemudian doa Musa, Rabbana liyudillu an sabilik. Semua yang mereka dapat itu, logistik mereka itu, wahai Allah, liyudillu an sabilik, agar kemudian mereka bisa menyesatkan banyak orang dari jalanmu. Jadi banyak hari ini kita mendapati juga harta itu kemudian digunakan untuk menyesatkan banyak orang. Termasuk mengalihkan pilihan. Itu harta. Rabbana tmis ala amwalihim. Kata Nabiullah Musa, itmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan, musnahkan harta mereka. Wasdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Coba bayangkan, nabinya itu sampai kemudian berdoa seperti ini. Saking dari luar biasa, apa bahasa kita ya, sudah mangkelnya sudah gak ketulungan, Pak. Udah berkali-kali dikasih kesempatan tapi tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Kalimat doa beliau, usdud ala qulubihim, keraskan hati mereka ya Allah. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka tidak pernah bisa merasakan iman di dalam hati mereka hingga mereka melihat azabmu yang sesungguhnya. Jadi memang khusus doanya sudah sampai pada
Nabiullah Musa sudah tidak lagi menginginkan mereka beriman. Sebagaimana dulu ketika Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya sepanjang 950 tahun, itu kemudian dakwah beliau ditolak luar biasa sampai Allah memberikan kesimpulan bahwa setelah ini wahai Nuh, tidak akan ada lagi dari kaummu yang beriman. Maka keluar kalimat doa itu. Apa kalimatnya? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tolong jangan engkau sisakan walau hanya satu orang kafir pun di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau engkau masih mensisakan ya Allah, maka yang satu ini akan menyesatkan banyak orang lainnya. Innaka intadharhum yudillu ibadah. Jadi kalau kemudian masih ada yang disisakan, masih ada satu orang kafir, maka kemudian dia akan membuat yang lain juga jadi sesat. Maka saat itu kemudian semua orang kafir dimusnahkan. Semua orang kafir dimusnahkan. Dengan hadirnya tufan di masa Nabiullah Nuh alaihi salam. Sama ketika kemudian Nabiullah Musa alaihi salam sudah berkali-kali memperingati mereka, tidak lagi mengindahkan mereka pada peringatan Nabiullah Musa, bahkan cenderung mempermainkan beliau, maka keluarlah kalimat doa ini. Dan antum jangan kemudian mengatakan bahwa Nabiullah Musa tidak sabar. Tidak. Sudah kesabaran. Apa bahasa? Terlalu sabar. Dijanjikan berkali-kali. Antum kalau dijanjikan caleg gitu, sekali kemudian bleset, besok antum dijanjikan udah gak percaya. Bahkan keluar kalimatnya, mudah-mudahan gak jadi. Ini Nabiullah Musa 7 kali, 8 kali dijanjikan. Bahwa kalau sampai permasalahan mereka selesai, mereka akan beriman, bahkan Bani Israel akan dikembalikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ternyata semuanya PHP bahasa kita, semuanya diingkar. Maka keluar kalimat doa ini. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, musnahkan kemudian harta mereka. Musnahkan semua harta mereka. Bahkan ada yang mengatakan, balagna anna zuru'akum sarat hijarah. Bahwa kekayaan mereka itu menjadi batu. Ya. Ada yang menjadi batu. Bahkan sarat amwaluhum kulluha hijaratan. Harta-harta mereka itu kemudian pada akhirnya nanti menjadi batu. Kalimat itmis ala amwalihim. Hancurkan, musnahkan harta mereka. Wasdud ala kulubihim. Keraskan hati mereka. Fala yu'minu. Sampai kemudian mereka tidak bisa beriman. Jadi harapannya Nabiullah Musa adalah beliau sudah tidak lagi menginginkan orang ini beriman. Karena sudah saking dari jengkelnya luar biasa. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarlah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, aku sudah menjawab doamu wahai Musa. Salah satu apa yang Allah kasih kepada Nabiullah Musa alaihi salam petunjuk adalah Allah meminta kepada Nabiullah Musa untuk untuk membangun rumah. Ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta. Sebelum Allah kemudian nanti menenggelamkan Fir'aun dengan tentara-tentaranya, sebelumnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun rumah-rumah bagi Bani Israel. Waj'alu buyutakum qiblah. Ada yang mengatakan waj'alu buyutakum qiblah itu diartikan sebagai jadikan rumahmu sebagai tempat ibadahmu. Pertama. Ada juga yang mengatakan jadikan rumahmu itu berhadap-hadapan. Mutaqabilah, berhadap-hadapan. Wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kasih tanda pada rumah-rumahmu. Sehingga nanti ketika kemudian Bani Israel itu diminta untuk eksodus, untuk keluar dari Mesir menuju Syam, nanti enak nganukannya, apa istilahnya, ngasih kodenya. Karena rumahnya sudah beda dengan rumahnya Bani Israel. Karena nanti mereka akan keluar dari Mesir itu pada malam hari. Untuk memberikan tanda bahwa ini rumahnya Bani Israel, ini rumahnya Bani Israel,
Allah memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk menginstruksikan agar kaumnya itu bikin rumah berhadap-hadapan, atau kaumnya itu bikin rumah dikasih tanda satu-satu. Ini rumahnya Bani Israel, terus begitu. Bedakan dengan rumah orang-orang Kipti. Kata Imam Ibnu Katsir, "Auhallahu ta'ala ila Musa wa akhihi Harun alaihi wassalam ayyattakhidha liqaumihima buyutan mutamayyizah fima bainahum an buyutil qibt." Allah mewahyukan kepada Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel untuk membuat rumah yang berbeda dengan rumahnya orang-orang Kipti. Jadi dia dikasih khusus lah Pak. Mungkin dikasih apa kayak rumahnya itu. Pokoknya ada khususiyahnya, ada karakternya. Kalau di kita kan ada karakter rumah joglo atau rumah. Pokoknya dia disuruh bikin rumah yang ada karakternya. Apa gunanya rumah ini? Karena pada akhirnya nanti Nabiullah Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk eksodus. Antum tahu eksodus? Eksodus itu keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir menuju Kan'an atau menuju Syam, itu nanti satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Kamu bangunin satunya, terus begitu. Tandanya di mana? Di rumahnya. Bahwa rumah itu adalah rumah orang Bani Israel. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari, tepatnya di hari perayaan orang-orang Bani Israel, orang-orang Bani Israel meminta izin kepada tuan-tuan mereka. Karena sebagaimana yang saya sampaikan dulu bahwa orang-orang Bani Israel itu sebagian besar adalah budak, dia tertindas, bahkan dia berada di penjara-penjara. Maka saat Allah mewahyukan kepada Musa untuk eksodus dari Mesir menuju Palestina, dari Mesir menuju Kan'an atau dari Mesir menuju Syam, itu perintah utama berada di Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian atau apa bahasa kita, di estafet Pak. Bahwa nanti malam jam 12 kita mau keluar dari Mesir. Sampaikan kepada teman-temanmu, semua disampaikan. Momennya adalah pas peristiwa perayaan mereka. Sehingga orang-orang yang menjadi budak itu izin kepada tuannya dengan kalimat bahwa mereka ingin menghadiri perayaan hari raya mereka. Semua dikasih izin. Bahkan ada yang mengatakan semua dihutangi emas-emasnya orang Kipti, orang-orang Mesir. Bahkan juga ada yang mengatakan ada sebagian yang sampai ngambil emasnya orang Mesir. Emas ini nanti yang akan digunakan oleh Samiri. Tahu Samiri? Yang digunakan oleh Samiri untuk membuat patung sapi. Akhirnya eksoduslah mereka. Mereka berangkat dari kota Memphis. Memphis itu adalah kota yang dulu menjadi pusat pemerintahannya Fir'aun. Mereka berangkat dari kota Memphis, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkat malam hari, pagi harinya ketahuan kalau Bani Israel hilang, habis Pak. Jadi berangkatnya malam hari, tidak ada yang tahu. Pagi harinya ketika Fir'aun bangun, orang-orang Kipti bangun, mereka baru sadar bahwa Musa dengan Bani Israel sudah keluar. Antum tahu berapa jumlahnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan, qala ulama tafsir mengatakan bahwa innahu kana fi khuyulihi mi'a alfa fahal adham. Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 100.000. Ya. Padahal dulu ketika mereka berangkat dari dari Palestina ke Mesir, ketika dibawa oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, ketika Yusuf kemudian diangkat menjadi menteri, kemudian Nabiullah Yakub membawa anak-anaknya Bani Israel itu datang ke Mesir, mereka hanya jumlahnya ratusan saja. Waktu itu dibawa Nabiullah Yakub bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, cici-cici semua dibawa. Jumlahnya ratusan saja, nggak sampai ribuan. Tapi ini sudah luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan inna bani Israila kanu min sitti mi'a alfa muqatil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu jumlahnya 600.000. Ghairu dzurriyyah, lain dari anak-anak mereka. Jadi yang siap untuk berperang itu nanti jumlahnya 600.000. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan
dukhuluhum ilaiha suhbatu abihim Israil arba'ami'ah sanah wa sitta wa ishruna sanah samsiyah. Mereka tinggal di Mesir sejak Nabiullah Yakub alaihi salam membawa mereka ke Mesir dari Palestina itu jaraknya dari dibawa mereka masuk sampai akhirnya mereka keluar, dikeluarkan oleh Musa alaihi salam itu sekitar 426 tahun Samsiah. Samsiah itu apa? Miladiah. Jadi mereka tinggal di Mesir itu selama 426 tahun. Sejak mereka masuk pertama kali bersama siapa? Nabiullah Yakub alaihi salam, keluar akhirnya dengan Nabiullah Musa alaihi salam itu lebih dari 4 abad lamanya. 4 abad lamanya. Maka para ulama mengatakan, kenapa hari ini orang-orang Yahudi memborbardir Palestina seperti tidak ada rasa kasihan? Itu adalah duplikat dari apa yang pernah dilakukan Fir'aun kepada mereka. Apa yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel dulu sepanjang sekitar 200-an tahun itu yang kemudian mereka duplikasi dan mereka lakukan kepada kaum muslimin hari ini. Gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna fir'auna lahiqahum bil junud fa'adrakahum inda syuruqi syams. Fir'aun pagi itu dia sadar bahwa Bani Israel dengan Musa sudah eksodus, sudah keluar berangkat. Masalahnya adalah Musa itu hewan tunggangannya nggak banyak. Karena memang orang miskin. Banyak orang miskin yang ikut itu. Hewan tunggangannya tidak banyak, kemudian banyak yang sepuh-sepuh, sehingga pergerakannya tidak terlalu cepat. Sementara Fir'aun walaupun selisih 1 malam, dia punya logistik luar biasa, punya hewan tunggangan juga luar biasa banyak, senjata juga luar biasa banyak, kemudian prajuritnya prajurit yang sudah siap perang. Apa yang dilakukan oleh siapa ini? Fir'aun waktu itu, jemaah yang dirahmati Allah, Fir'aun waktu itu dia menginformasikan kepada semua prajurit yang siap perang di seantero Mesir. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Dia mengutus prajurit untuk mencari, mengumpulkan semua prajurit-prajurit yang siap perang itu berangkat bersama-sama, membawa peralatan perang lengkap. Karena waktu itu adalah hari di mana kemudian Fir'aun sudah ingin membunuh Musa. Ini terakhir, kesempatan terakhir. Kalau Musa sampai keluar dari Mesir, maka kita sudah selesai dengan Musa. Kita sudah Bani Israel akan ikut dengan Musa. Tapi kalau belum selesai, kalau belum dia nyebrang atau belum dia keluar dari Mesir, maka ini kesempatan terakhir untuk membunuh mereka semua. Maka dibawa prajurit-prajurit terbaiknya di seantero Mesir itu, membawa hewan tunggangan yang luar biasa cepat, kemudian membawa peralatan yang luar biasa lengkap. Sampai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, fa'adrakahum inda syuruqis syams. Fa'adrakahum inda syuruqis syams. Dari kota Memphis itu mereka berangkat, akhirnya nanti kemudian mereka kekejar di tepian Laut Merah. Saya biasanya kalau menjelaskan ini pakai peta. Kalau pakai peta itu lebih hidup. Di mana Laut Merah itu? Dan perjalanan Musa eksodusnya Musa dari kota Memphis sampai akhirnya kemudian nanti ke Palestina. Dari Palestina balik lagi nanti kemudian terjebak di dalam Padang Tih namanya. Padang Tih itu adalah tempat hukuman bagi Bani Israel. Nah, mereka kekejar di situ. Kapan itu? Inda syuruqis syams. Ketika matahari mau apa? Syuruk apa? Ayo. Terbit atau terbenam? Terbit. Kayak kita tahu namanya isyraq. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekejar besoknya, Pak. Jadi ini pagi Musa keluar malamnya, pagi disadari bahwa Musa keluar, dikejar seharian, kekejar besoknya. Kekejar besoknya. Nah, ketika kekejar itu, semua bingung. 600.000 orang itu bingung. Ya biasa, karena urusan logistik dia nggak memenuhi. Nggak ada hewan tunggangan yang bisa ditunggangi
sebanyak orang itu, kemudian orangnya juga sudah tua-tua, akhirnya kekejar juga. Saat kekejar itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya panik. Termasuk Musa alaihissalam. Musa juga panik. Sebagaimana dulu paniknya Musa ketika bertempur dengan para penyihir. Musa panik. Kenapa Musa panik, jemaah yang dirahmati Allah? Karena sekali lagi tongkat Nabiullah Musa itu kayu. Kalau ndak ada perintah, ndak bakal jadi mukjizat. Sampai di titik itu, ini sudah kelihatan tuh. Tentara Fir'aun sudah kelihatan di sana. Di sana ada Laut Merah. Udah gak ada lagi untuk kemudian mereka lari. Semakin mereka mendekat, semakin khawatir. Sampai-sampai sebagian di antara mereka, termasuk para pembesar-pembesar yang ikut kepada Musa, termasuk di antaranya Nabiullah Harun alaihissalam, Nabiullah Yusa bin Nun, kemudian orang Bani Israel yang masuk ke dalam agama Musa, yaitu 3 orang. Satu adalah orang yang dulu memberi informasi kepada Musa bahwa engkau dicari oleh Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah sepupunya Fir'aun. Nah, yang ketiga ini saya lupa siapa. Tapi yang jelas ada 3 orang yang, mohon maaf, Imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Nah, semuanya di situ, jemaah yang dirahmati Allah, panik luar biasa. Bahkan sebagian di antara pembesar mereka mengatakan, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan kekejar. Sudah tidak ada harapan lagi. Mati kita ini. Coba antum bayangkan itu, depan sudah ada musuh, banyak luar biasa, lengkap dengan persenjataan. Belakang ada Laut Merah. Sementara di saat itu belum keluar perintah untuk melemparkan tongkat. Karena kalau sama Musa karena kalau kemudian tongkat itu tanpa perintah tetap akan jadi mukjizat, Musa nggak bakalan panik. Oh, gampang saja. Pas waktu mereka kelihatan tinggal ngelempar, ya kan? Tinggal ngelempar, jadi enggak. Tongkat itu tetap kayu selama belum ada perintah. Jadi antum jangan memahami bahwa tongkat Nabiullah Musa itu kemudian turun dari langit, habis itu kemudian ketika pas pokoknya mau dilempar jadi, enggak. Kalau nggak ada perintah, nggak jadi. Harus ada perintah. Maka Musa juga panik. Tapi Musa punya satu keyakinan, kata Nabiullah Musa alaihissalam, wa yaqul ha huna umirtu. Aku sama Allah diperintahkan untuk ke sini. Jadi Musa itu mengambil rute, itu memang sesuai dengan peta yang diberikan kepada Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Musa, ha huna umirtu. Aku diperintahkan untuk ke sini. Bahkan ada yang mengatakan, ya Nabiullah, ha huna umirta. Wahai nabinya Allah, apakah engkau memang diperintah ke sini? Fayaqul, kata Nabiullah Musa, "Naam, iya, aku diperintah ke sini." Karena Nabiullah Musa diperintah ke tempat itu, maka Nabiullah Musa yakin bahwa Allah tidak akan diam saja. Allah tidak akan diam saja. Memang sengaja oleh Allah, kemudian Fir'aun itu disuruh sampai mendekat. Karena kalau nggak mendekat, nggak bakalan ngejar nanti. Giliran Musa sudah nyampe di sana, Fir'aun masih jauh kan, nggak kekejar. Allah memang tunggu timingnya yang betul-betul pas. Sama Allah dibiarin dulu sampai ketika hampir kemudian mereka sudah sudah ngejar luar biasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi asakal bahr. Kata Allah, pukulkan asamu itu, tongkatmu itu ke laut. Maka apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Laut itu terbelah. Bahkan uniknya, fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil adim. Kata para ulama, innahu infalaqa itsnatai asyra tariqan. Sampai kemudian belahannya itu, dibelah laut itu, belahannya itu jadi 12. Jadi 12 kayak 12 ruangan gitu. Airnya itu ke atas gitu. Tapi kemudian dibelah jadi 12. Karena memang Bani Israel itu 12 suku. Ya kan, anaknya Nabiullah Yakub berapa? 12 kan? Sampai belahannya itu dijadikan 12. Saking dari rasisnya mereka itu, Bang. Sampai tidak mau nyatu gitu. Mereka harus punya jatah sendiri-sendiri. Jadi itu dibelah jadi 12 dan setiap suku itu berjalan sesuai dengan ini.
ruangannya mereka masing-masing. Sampai kata para ulama, sampai ada yang kemudian khawatir, takut yang sebelah itu tidak selamat. Maka sama Allah Subhanahu wa taala, itu belahannya itu, airnya itu dikasih bolong-bolong tuh, Pak. Biar mereka bisa melihat ke sebelahnya. Segitunya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah sampai di situ, sampai sampai nyebrang, ini Fir'aun belum masuk. Fir'aun masih menikmati keajaiban atau mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Dia masih takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dia nggak kemudian masuk ke dalam, dia nggak mengejar, dia mandek di situ. Dia mandek di situ, kata Imam Ibnu Katsir, falamma tarakahu ala hayatihi wa halatihi wantaha Fir'aun fara'a ma ra'a wa ayna ma ayna. Fir'aun itu mandek bersama semua orang yang ikut dulu. Dilihat, betul memang Musa ini. Benar mereka itu. Kada mungkin sampai laut itu terbelah kalau memang itu adalah sihirnya Musa. Gak mungkin. Pasti memang ada yang kemudian membelah laut itu, dan itu kekuatan luar biasa. Dan itu pasti bukan manusia. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang dirahmati Allah, halahu hadal manzar azim. Dia melihat itu pemandangan yang sangat luar biasa agung. Wa tahaqqaqa ma kana yatahaqqaqahu qabla dzalika min anna hadza min fi'li rabbil arsyil karim. Dia akhirnya sampai pada tahqiq, meyakini betul bahwa ini bukan ulahnya Musa, bukan usahanya Musa, bukan kekuatan Musa, tetapi ini min fi'li rabbil arsyil karim. Dia ini adalah kekuatannya yang maha dahsyat, atau dalam bahasa kita Allah Subhanahu wa taala. Wa nadama fi nafsihi ala khurujihi fi talabihi, bahkan dia sampai merasa menyesal, kenapa saya harus ngejar? Sampai menyesal, dia merenung begitu. Di satu sisi jemaah yang dirahmati Allah, di sebelah sana yang Musa sudah nyebrang, sama Musa tongkat itu pengen diambil. Tongkat itu pengen diambil. Kata Allah, jangan. Biarkan kondisinya seperti itu dulu. Watrukil bahra rahwa. Tinggalkan lautan itu seperti itu. Jangan diambil dulu. Kalau diambil, kembali. Nggak mati itu Fir'aun. Jadi kata Allah, watrukil bahra rahwa. Biarkan laut itu terbelah. Jangan diambil tongkat. Nah, sementara Fir'aun di sana mikir, ini lanjut apa enggak ini? Ini lanjut apa enggak? Nyesel saya ngejar ini. Kenapa saya enggak di rumah saja? Di momentum itu tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah, Jibril memacu kudanya dari belakang. Dia seperti seorang pemimpin yang memancing agar orang-orang di belakangnya ikut masuk. Jibril masuk ke dalam. Maka masuklah semua itu, termasuk akhirnya Fir'aun masuk ke dalam. Coba, Fir'aun akhirnya masuk ke dalam, kepancing dengan apa? Jibril akhirnya masuk ke dalam, bahasa kita dia berubah menjadi manusia yang bisa dilihat oleh banyak orang, memacu kudanya sekuat mungkin, gitu. Kemudian orang-orang di belakangnya juga ikut masuk ke dalam laut yang terbelah itu. Sampai akhirnya setelah semua dipastikan masuk jemaah yang dirahmati Allah, maka Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabiullah Musa untuk mengambil tongkat. Seketika kemudian laut itu kembali seperti semula, dan semua yang masuk di dalam itu tenggelam. Semua yang tenggelam. Termasuk Fir'aun dan semua bala tentaranya. Meninggal semua. Jemaah dirahmati Allah. Bahkan yang menarik adalah menjelang meninggalnya itu Fir'aun sempat sadar. Ketika kemudian nazaknya sudah berada. Bisa Pak ya? Sedikit lagi. Ketika nazaknya sudah ada di dalam kerongkongannya itu, tiba-tiba dia sadar. Bahkan dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada zat atau Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi ketika dia mengucapkan begitu, sudah gak bermanfaat karena sudah ada di kerongkongannya. Bahkan
malaikat Jibril saking dari mangkelnya kepada siapa Fir'aun ini, kata Jibril ketika Jibril cerita kepada baginda Rasul, qala li Jibril, kata baginda Rasul, Jibril cerita kepadaku, "Lau ra'autani wa qad akhadtu min halil bahri fadasastuhu fi fihi mahafata an tanalahu rahmah." Kalau engkau melihat aku ya Rasulullah, bagaimana aku nyumpeli mulutnya Fir'aun itu dengan pasir agar dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Aku ndak ridho Fir'aun itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Jadi disumpel sama siapa? Sama Jibril. Ketika dia mau mengucapkan kalimat tauhid itu disumpeli sama Jibril. Jibril takut tiba-tiba Allah ngasih rahmat sama dia. Tuh, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahaya jemaah yang dirahmati. Lu bener. Gimana caranya orang yang sebengis itu, sekejam itu, tiba-tiba kemudian dia menikmati surganya, coba. Lah bikin iri kita nanti. Makanya disumpel sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Lau ra'aitani wa qad akhadtu min halil bahri fadasastuhu fi fihi makhafata an tanalahu rahmah." Kalau engkau membayangkan bisa melihat aku ya Rasulullah, bagaimana aku nyumpeli mulutnya Fir'aun itu dengan pasir agar dia kemudian tidak mengucapkan kalimat tauhid itu karena aku takut makhafah antana lakur rahmah. Aku takut dia dapat rahmat karena Allah itu gak tegaan. Bahasanya mungkin begitu. Allah itu gak tegaan, nanti kalau dikasih rahmat dia masuk Islam atau dia mengucapkan kalimat husnul khotimah dia. Enak bener. Makanya disumpel sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ma baghattu ahadan baghdi li Fir'aun hina qala ana rabbukumul a'la." Tidak ada satu orang pun yang paling aku benci kecuali ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu kemudian jasad Fir'aun itu kan enggak ke atas, Pak ya. Dia di dalam. Bani Israel kasak kusuk. Mereka syakka ba'du Bani Israel fi mauti Fir'aun. Kata Bani Israel, jangan-jangan Fir'aun enggak mati, dia bisa berenang di dalam air gitu. Jadi jangan-jangan dia enggak mati. Terus kasak kusuk itu. Maka hatta qala ba'duhum innahu la yamut. Enggak, Fir'aun tuh punya kekuatan, dia pasti enggak mati. Fa amarallahu al-bahra farafa'ahu ala murtafi. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada laut untuk ngangkat jasadnya. Maka diangkat. Maka jemaah dirahmati Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini aku selamatkan jasadmu, kata Allah Subhanahu wa taala, agar orang setelahmu menjadi pelajaran atas apa yang kau lakukan. Maka berakhirlah rezim Fir'aun saat itu, maka kemudian diganti dengan rezimnya Bani Israel. Apa yang akan terjadi setelah itu nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.